Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Boleh tak saya coba cek semangatnya dulu nih? Boleh. Kalau kita sebutkan SD Negeri 1 Karimun, jawabnya apa nih? Jaya. Oke. SD 001 Karimun. Jaya. Mantap, tepuk tangan dulu tuh Bapak Ibu semua. Baik, hari ini saya mohon waktu Bapak Ibu sekalian, izin saya akan memaparkan tentang diseminasi apa yang beberapa hal yang sudah kami pelajari dari modul 1 di calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Muhammad Hidayat, TGP Angkatan 11 dari SD Negeri 001 Karimun. Sebelumnya Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Nah, budaya positif itu apa sih? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Pastinya Bapak Ibu sudah tahu, karena alhamdulillah sekolah kita SD Negeri 01 Karimun sudah mempraktekkan ataupun sudah kita sudah melakukan praktek budaya positif di sekolah kita. Yaitu apa saja sih positif di dalam pembelajaran budaya positif? Di dalam budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nama Pak Jo, kenal yang di situ siapa Pak Jo? Itu Bapak Aiki Muhammad Nur Hidayat. Nah, baik. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ini adalah profil belajar Pancasila. Mungkin kita sudah sering kita nyanyikan bersama dengan anak-anak, dengan murid-murid di pembiasaan literasi kita. Mungkin boleh saya minta nih sama-sama nih Bu, walaupun kita udah siang, sama-sama kita ulang bersama ya. Boleh berdiri dulu Pak, Bu? Kita nyanyi sama-sama ya. Saya lupa lagunya seperti apa nih, boleh saya minta bantuan Bu? Ini bisa. Oke, boleh sama-sama kita nyanyi ya. Oke, boleh 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Nah,
tentunya ini yang kita harapkan Saya dari pembelajaran yang kita terapkan kepada murid di sekolah, bahwa murid kita harapkan itu memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi artinya apa? Ada konsep yang salah tentang teori kontrol. Selama ini kita beranggapan bahwa guru bisa mengendalikan murid, bahwa orang tua bisa mempengaruhi pikiran ataupun tingkah laku daripada anak. Ini adalah sebuah miskonsepsi. Ilustrasi guru mengkontrol murid, ini sebenarnya adalah miskonsepsi. Kritik dapat membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Artinya kita berpikiran bahwa kalau murid kita beri kritik, kita memberi rasa bersalah, nah ini kita seperti memberi suatu karakter kepadanya. Kemudian penguatan positif efektif untuk bermanfaat. Kalau kita beri hadiah, permen kah, coklat kah, atau apapun itu, ini ada nilai manfaatnya. Nah, ini juga sebenarnya adalah miskonsepsi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini jelas sama-sama kita tidak setuju bahwa orang tua boleh memaksa. Di dalam mengubah paradigma stimulus kontrol ke pendekatan teori kontrol, ada mungkin bisa kita baca bersama. Stimulus respon tentang dunia itu realitas kebutuhan kita sama. Nah, setiap orang memiliki kebutuhan yang sama, padahal teori kontrol kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal kalau teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Kita mengubah pandangan orang, mempengaruhi orang lain. Padahal seharusnya di teori kontrol kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami bahwa orang lain punya pandangan yang berbeda. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol semua perilaku ada tujuannya, ada motifnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol diri orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita bujuk gagal, nah ini biasanya dipaksa. Padahal dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian berpikir menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Padahal dalam teori kontrol model berpikirnya sama-sama menang, sama-sama ada solusinya. Good. Disiplin positif. Disiplin positif ini apa sih? Yang pertama, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina. Disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tanggung jawab dari diri sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman.
kita mungkin sering berpandangan bahwa disiplin ini artinya taat patuh terhadap peraturan. Kayak dulu ada aturan tidak boleh terlambat ke sekolah, terus tidak boleh misalnya kalau pakaian harus rapi, harus tidak boleh berpakaian di luar daripada jadwalnya, misalnya olahraga, namun tidak berpakaian olahraga. Nah, semua tindakan itu sebenarnya ketika anak-anak sudah meyakini nilai-nilai kebajikan, kalau di dalam disiplin positif itu akan ada yang namanya motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau zaman dahulu terlambat biasanya dikasih apa? Diberi hukuman, ada yang disuruh, ada yang disuruh keliling lapangan, ada yang disetrap, nah itu adalah penerapan disiplin yang kita yakini di zaman dahulu. Padahal penerapan disiplin saat ini tidak ada hukuman. Nah, karena dia mengacu pada tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini dari dalam diri anak tersebut. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan yaitu salah satunya profil dari Pancasila. Baiklah, kita sama-sama kita nyanyikan tadi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bertahan kritis. Kemudian dari IDO Precaries Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup yaitu life skill, dapat dipercaya, berhati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan jawab yang lain. Kemudian yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Setiap tindakan yang mengacu pada tindakan siswa, tindakan anak murid, baik yang benar maupun yang salah, tentu hal itu adalah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, nah, maka itu akan menjadi suatu motif tindakannya, akan menjadi dorongan untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan dasar manusia, nah, untuk bertahan hidup yaitu manusia butuh makan, pakaian, tempat tinggal, rasa yang aman, kesehatan. Nah, kemudian ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Yaitu kemudian kebutuhan yang kelima tentang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini anak-anak pasti banyak butuh di kebutuhan dasar yang tentang kesenangan. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada dua. Motivasi yang berasal dari dalam diri
luar. Motivasi dari luar disebut dengan motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar untuk bahasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau ada peraturan, hukuman, misalnya tidak boleh terlambat, kalau terlambat itu dijemur, tidak boleh terlambat, kalau enggak itu disuruh minum lapangan. Nah itu adalah salah satu motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapat imbalan, nah ini kebalikannya. Kalau misalnya datang tepat waktu, diberi reward, misalnya diberi nilai yang lebih, tugas-tugasnya lengkap, dikasih hadiah. Ini juga motivasi dari luar. Yang terkait adalah motivasi prinsip. Kalau anak-anak sudah memiliki keyakinan, memiliki prinsip, yaitu motivasi intrinsiknya akan terbentuk untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Yang pertama, hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa, tidak terjadi, akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kalau kita mengacu kepada pembelajaran kita yang lalu atau mungkin ketika zaman kita masih SD, pernah tak kita dilibatkan dalam pembuatan peraturan tata tertib sekolah? Sebenarnya tidak pernah, ya. Karena misalnya setiap anak murid harus ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah dengan hukumannya tersendiri. Jadi kita tidak dilibatkan dalam pembuatan aturan, hanya di ketika melakukan pelanggaran atau suatu tindakan yang menyalahi daripada aturan akan diberikan hukuman. Nah itu sifatnya hanya satu arah. Kalau konsekuensi ini terencana, telah disepakati. Nah, tapi ada rasa tidak nyaman. Disepakati, tapi ada rasa tidak nyaman. Guru selalu memonitor. Nah ini ada pengaruh dari luar ke restriksi juga. Kalau restriksi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika ada kesalahan, diyakini bahwa itu salah, kemudian akan dicari solusi bersama. Proses kolaboratif yang mengajarkan mungkin untuk mencari solusinya sendiri. Nah, jadi ketika diterapkan restitusi, maka siswa sendiri nanti akan tahu bagaimana jalan keluar. Untuk menerapkan disiplin positif, ada posisi kontrol. Ada posisi kontrol, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama, ketika kita menjadi guru berhadapan dengan murid, ada posisi kontrol sebagai penghukum. Ada juga pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Nanti kita akan perhatikan posisi yang sudah kita lakukan pada saat ini ataupun yang lalu seperti apa. Apakah kita sudah bertindak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman. Mungkin sebelum kita jabarkan, boleh saya ingin tanya dari Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol yang terbaik untuk guru adalah seperti apa? Dari kelima posisi kontrol ini, mungkin Ibu Kausia. Baik, saya kalau menurut saya sendiri ya, posisi kontrol guru yang terbaik itu dari kelimanya saya memilih manajer. Ya, kenapa saya memilih manajer? Karena saya berpikir ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita seperti manajer kita bertanya kepada anak kita, kenapa kita tuh sudah melakukan kesalahan apa, nak? Lalu setelah kita bertanya, kita memperbaiki kesalahan tersebut.
seperti itu. Oke. Ya baik, terima kasih Ibu. Pandangan dari Ibu Asia. Oke, sama-sama kita beri aplaus ya. Mari kita cek apakah posisi sebagai manajer itu adalah posisi yang terbaik sebagai guru atau seperti apa. Oke, ini adalah contoh penerapannya. Ketika ada satu kasus, ada siswa yang tidak pakai atribut lengkap, padahal waktu itu adalah hari Senin. Hari Senin kepada bendera, setiap anak berpakaian kuning merah, menggunakan topi, dasi, lengkap dengan sepatu dan kaos kaki, tidak tunggalnya. Namun ada salah satu siswa yang berpakaiannya tidak lengkap. Sebagai penghukum, maka ini akan diberi hukuman, dijemurkan itu, diberi disuruh hormat bendera selama dalam waktu tertentu, misalnya 1 jam, push up, keliling lapangan. Ini adalah contoh sebagai penghukum. Kira-kira baik atau tidak baik? Nah, ini adalah penerapan proses kontrol yang tidak tepat yang seperti seorang guru. Kemudian pemberatan bersalah. Berapa kali harus Bapak menasihati kamu selalu membuat Bapak kecewa. Artinya anak seorang murid akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah ikut kegiatan sekolah, tolong bantu Bapak sekali ya. Kamu udah tak apa-apa, lain kali jangan ulang lagi. Ini adalah posisi sebagai teman. Mungkin bahasanya mudah diterima ya, tapi ini adalah posisi kontrol yang kurang baik. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah ini kamu beri atribut yang tidak lengkap dan jangan diulangi lagi. Ini adalah posisi pemantau. Apabila menjadi seorang manajer, posisi yang ditanyakan adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, artinya akan berpikir nih, oh ternyata salahnya adalah yang pakaian tidak lengkap. Kira-kira bagaimana kamu mulai kesalahanmu? Solusinya dari murid itu sendiri. Apa solusinya? Mungkin dipersiapkan dari hari Minggu sebelum upacara, dilengkapi, jangan sampai ketinggalan lagi. Ini solusi-solusinya akan muncul dari dalam diri murid sendiri. Nah, sekarang ada kuis. Apakah posisi kontrol saya kalau ada kasus Bapak kecewa dengan kamu? Ini kira-kira apa ini? Ada yang bisa bantu? Oh, berarti dari Pak Dola. Boleh diurut lagi. Nah, nanti dari dari Pak Jo, kemudian dari Ibu. Kalau seorang guru berkata nih, Bapak kecewa dengan kamu, ini kira-kira posisi kontrolnya apa? Bapak kecewa sama kamu. Baik Bapak, otomatis Bapak kecewa dengan kamu, kontrolnya Bapak kecewa dengan kamu, yaitu kontrolnya rasa bersalah, kontrol rasa bersalah. Iya, buat rasa bersalah ya Pak Jo. Apakah benar? Itu tak Bapak Ibu, kalau kecewa dengan kamu ini kata-kata adalah kontrol rasa bersalah, ternyata benar. Nah ini yang sudah saya buat sebelumnya ya. Tapi benar masalah itu adalah diskusi kita juga bersama. Kemudian yang kedua, boleh Ibu Susi boleh jawab. Kamu tidak pernah melakukan yang benar. Salah bersama ini. Kamu tidak pernah melakukan dengan benar, berarti itu posisinya sebagai penghukum. Hukum ya, coba kita lihat nih. Setuju nggak Bapak Ibu?
Dia seperti dipantau dia. Kamu ini salah ya. Tapi coba berarti dia sebagai pemantau. Kalau ini salah satunya coba Ibu sehat. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jelas memberikan anak solusi ya, supaya anak berpikir ini posisi manajer, betul tidak Pak? Ya, kita lihat betul. Manajer artinya solusi itu munculnya dari anak sendiri. Kita memanggil anak supaya mencari solusi sendiri. Tapi pada ya kalau posisi penghukum dengan pemantau itu beda-beda tipis ya. Hampir mirip. Kalau penghukum itu biasanya ada langsung hukumannya. Ayolah lakukan ini demi Bapak. Ya. Bagi Bapak Kalau saya masyarakat. melihat di sini ya, ini sebagai posisi kontrol sebagai teman. Oke, sebagai teman. Nah, coba kita lanjut lagi. Apakah masih ada? Oh, masih ada. Kalau tidak buat tugas, ini Bu. Oh ya, Bu Neli mau jawab. Kalau tidak buat tugas, kamu tidak akan pernah dapat nilai. Penghukum. Kamu tak dapat nilai gitu. Artinya ada konsekuensi hukumannya. Nah, Ya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih Bapak. Tadi berbagai macam posisi kontrol. Nah, kalau kita lihat dari jawaban yang tadi, kira-kira jawaban posisi kontrol mana yang paling baik untuk kita lakukan di kelas atau di sekolah? Sebagai ini, ya berarti jawaban setuju dengan jawabannya Bu Kapsiah di awal tadi. Artinya guru gimana nih cari solusinya supaya murid bisa mencari solusinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau dulu kita tahunya peraturan, kita tahunya tata tertib. Sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Abstrak itu apa coba? Abstrak itu tak jelas ya, bukan tak jelas. Maksudnya abstrak itu bersifatnya lebih umum, bersifat lebih umum, lebih universal. Dibuat dengan pernyataan yang positif, tidak ada larangan, misalnya dilarang terlambat, dilarang berpakaian tidak seragam, dilarang mengganggu teman. Nah, tidak ada, namun dibikin dengan kalimat-kalimat yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak, tapi dia sudah mencakup semua karena sifatnya umum, sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan di setiap sekolah yang berbeda-beda mungkin wilayah dan kebutuhannya. Itu bisa jadi keyakinan kelasnya dan keyakinan sekolahnya berbeda, tidak harus sama. Semua warga sekolah dilibatkan dalam pembentukannya. Artinya peraturan ataupun keyakinan itu muncul daripada semua warganya. Kalau di kelas ya anak muridnya semuanya, bukan hanya dari guru. Ini adalah salah satu contoh ketika pembuatan keyakinan kelas. Lanjut ke segitiga restitusi. Suatu proses yang dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau proses dialog berarti ada komunikasi antara guru dan murid. Apa komunikasinya? Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Tahapan-tahapannya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya
kasus tidak menggunakan seragam, tidak berseragam. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian adalah fondasi tindakan yang salah. Setelah tadi kita menstabilkan identitasnya, kemudian prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kalau ada kesalahan berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Yaitu contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Misalnya apa? Kalau tak pakai seragam tadi, misalnya dia tidak ada seragam, ataupun seragamnya tidak lengkap, hilang atau segala macam. Ini bisa saja mungkin melakukan hal yang buruk dengan cara mungkin tidak sekolah, tidak mau hadir ke sekolah. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang bersifat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertaruhkan sesuatu yang penting bagimu. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara prinsip. Motivasi datang dari diri sendiri. Contoh kalimatnya adalah apa keyakinan kelas kita. Nah, ini menanyakan keyakinan. Sudah mulai dari ketika dia sudah mengakui bahwa dia salah, kamu salahnya di mana? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai apa yang sudah dilanggar? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti apa seragam yang lengkap? Ini adalah contoh satu keyakinan. Nah, sehingga dia tahu bahwa dia yakin bahwa yang dipakainya atau seragamnya dia yakin bahwa tidak lengkap, sehingga nanti akan muncul solusi dari diri sendiri, dari prinsipnya. Ini adalah contoh video penerapan segitiga restitusi. Di dalam video ini kasusnya seorang murid dia marah karena diganggu oleh temannya. Oh, suaranya.
kira-kira keyakinan benar nggak tindakan yang sudah dilakukan gitu kan? Sesuai tak sama kesepakatan kelas? Ini sudah menanyakan tentang keyakinan. Kemudian setelah kita dapati bahwa murid sudah tahu posisinya salah, namun kita lanjutkan mencari solusinya. Kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan kalau menghadapi situasi seperti itu kalau diganggu teman? Saya menjawab dengan kita harus bersabar. Kalau misalnya diganggu teman, ya udah coba komunikasikan kepada guru. Alhamdulillah waktu itu permasalahan ini siswanya dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Mungkin sebelum saya mohon izin sebelum kita tutup, boleh saya minta Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, kalau penjelasannya mungkin ada yang kurang jelas ataupun mau kita diskusikan, mungkin boleh Bapak Ibu ada yang bertanya. Baik, Pak Adi, silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya bertanya di sini, kami selaku audiens ya yang ikut serta mendengarkan apa yang dipaparkan dan sudah disampaikan oleh Pak Dayat, kami cukup memberikan terima kasih karena di sini yang awalnya kami tidak tahu apa itu disiplin positif, apa itu budaya positif. Jadi setelah Pak Dayat menyampaikan dan mempresentasikan di hadapan kami sudah tahu apa itu budaya positif, disiplin positif. Nah pertanyaannya sesuai dengan video yang barusan kita tonton, yaitu tentang menjalin atau membentuk keyakinan dalam kelas, ya terkait keyakinan kelas. Nah, jadi di sini pertanyaannya, ketika kita sudah menganggap diri kita ini adalah sebagai seorang manajer atau manajer, berarti kita sudah bisa mengatasi masalah yang dialami oleh anak kita. Kita tanya apa masalahnya, kemudian kita cari dan kita berikan solusinya. Jadi di sini pertanyaannya, ketika anak kita mengalami suatu masalah, dalam arti kata konteks masalahnya ini dibully dan arti kata mereka berkelahi. Nah ini otomatis kan sudah dikategorikan masuk ranah hukum. Ya, kalau seandainya orang tuanya tidak terima
anaknya dipukul atau anaknya dicubit. Nah, jadi solusinya seperti apa? Ya, mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Baik, ini pertanyaannya sangat super, saya beri tepuk tangan kepada Pak Ali ya. Terima kasih Pak Ali, pertanyaannya saya coba jawab, yaitu ketika ada kasus bully, ada anak yang sering diganggu, sering diejek, bahkan mungkin ada kekerasan, dipukul. Nah, ini bagaimana respon kita? Berarti ada dua kasusnya Pak, yang harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah yang melakukan kesalahan ataupun yang melanggar kesepakatan kelas. Tentunya setelah kita melakukan kesepakatan kelas, gimana sih cara kita membuat kesepakatan kelas? Pasti kita minta suatu gambaran kepada murid. Dia pengen kelasnya seperti apa? Pada umumnya pasti anak pengen kelas yang aman, nyaman, terus jangan sampai ada yang ganggu-ganggu, jangan sampai ada yang merasa dikasari, diperlakukannya dengan tidak baik. Nah, ini adalah menjadi satu keyakinan kelas. Ketika ada kasus seperti tadi bullying, nanti kita bisa bagaimana? Kita berikan langkah-langkah segitiga restitusi, sehingga dia bisa meyakini bahwa tindakan yang dilakukannya, yang dibulinya kepada temannya, diejek ke temannya, dipukul ke temannya, itu adalah tindakan yang salah. Sebisa mungkin jangan sampai masuk ke ranah umum, karena kita masih di SD, bahkan undang-undang perlindungan anak, nah itu masih menjadi perhatian kita. Tidak ada kasus yang masuk ke ranah kriminal di bawah usia dewasa, gitu. Sehingga kalau dia masih usia anak-anak, masih bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Ketika si anak ini si murid kita dan yang sering membuli ini sudah mengetahui bagaimana ini yang dilakukannya selama ini, diganggunya temannya ini adalah tindakan yang salah. Nah, ketika dia sudah mengetahui, nanti kita stimulus bagaimana dia bisa mencari solusinya dengan cara mungkin jangan tidak membuli lagi, tapi keyakinan kelas yang dilanggar adalah saling menghormati, saling menghargai, itu sudah dilanggar oleh anak tersebut. Kemudian yang menjadi korban, yang menjadi anak yang dibuli juga harus kita selesaikan, harus kita panggil. Bagaimana solusinya apabila apa tindakan yang tepat ketika mendapat bully? Apa tindakan yang tepat? Kita akan mensimulusnya bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dengan cara mengkomunikasikan kepada guru. Dicoba komunikasikan dengan temannya, jangan mengganggu, jangan membuli. Apabila sudah tidak bisa menahan emosinya, lalu komunikasikan kepada Bapak Ibu guru. Mungkin itu dari saya. Siap, terima kasih Pak Ali. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh Ibu izin ada. Terima kasih Pak Hidayat. Ibu di sini ingin sedikit menambahkan, memberi solusi tadi terkait kalau pembunuhan itu sudah menyangkut kepada orang tuanya yang tidak terima. Nah, disitulah peran guru. Nah, disitulah peran guru kita, warga sekolah, bukan guru saja ya, boleh dari
tenaga pendidik, kepala sekolah memposisikan kita sebagai manajer. Ya, kita memberikan penjelasan dengan cara bersifat seperti manajer, memvalidasi tindakan yang salah tadi, ya, mencari solusi, tentu akan menemukan solusi nantinya. Jadi apalagi kalau belum sampai ke tindak kriminal, kalau masih dalam kawasan di sekolah mungkin masih bisa diselesaikan dengan cara-cara segitiga restitusi tadi, yaitu validasi. Ya, jadi itu ada Ibu sampaikan. Jadi benar-benar posisi manajer ini sangat membantu kita untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tidak melibatkan suatu kekerasan, apalagi sampai ke ranah hukum. Itu saja Pak Hidayat yang bisa ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih. Beri applause dulu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah tadi sudah ditambahkan bahwa posisi sebagai manajer itu cukup ataupun sangat membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas atau bahkan di sekolah. Sebagai penutup, simpulannya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini mulai dari diri guru sendiri. Itu nilai dari bapak ibu gurunya sendiri. Baru kita bisa mempraktikkan disiplin positif itu kepada anak ataupun siswa. Mungkin itu dari kami, terlebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.